Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Mulai hari ini Bang Junet akan upload tiap hari, jadi sanak sabradaan tetap stay di channel Bang Junet. Film ini adalah sequel dari Triple X sebelumnya, bermula dari Gibbons yang sedang berbicara tentang program Triple X dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Neymar, yang mengira kalau dirinya sedang direkrut oleh The Avenger. Neymar mengatakan kalau dirinya bukan pahlawan, dia hanya seorang pemain bola. Tiba-tiba ada orang jahat masuk ingin merampok di kafe itu. Neymar mengambil kaleng dan menendangnya ke arah rampok tersebut. Melihat hal itu, Gibbons langsung tertawa dan mengatakan, "Kau bilang kau bukan pahlawan. Itu semua omong kosong." Tiba-tiba dari atas langit jatuh sebuah satelit dan meledak di tempat mereka. Semua lenyap termasuk Gibbons. Di New York, tempat markas besar agen NSA melakukan pertemuan di sana dan membicarakan tentang terjadinya sebuah ledakan yang membuat Gibbons tewas. Di sana mereka menemukan perangkat yang membuat jatuh satelit tersebut. Para ahli lab menyebutnya kotak Pandora. Namun saat mereka sedang berbincang, seseorang masuk dengan melompat, memecahkan kaca dan langsung mengambil perangkat itu. Mereka melakukan perlawanan sesaat, sampai akhirnya beberapa agen tewas. Ternyata pencuri itu tidak sendiri, dia bersama 3 rekannya. Kembali ke markas NSA, setelah kotak Pandora dicuri, Lincoln berpikir untuk merekrut seorang agen. Kembali ke tempat Cage berada, ternyata Cage sedang menaiki menara untuk mencuri satu alat yang berada di menara itu. Setelah mendapatkan alat itu, dia langsung melompat menggunakan skinya. Di sini, hal ekstrim terjadi. Cage melompat dari menara itu tanpa pengaman dan menggunakan ski di tengah hutan. Lanjut, Cage menggunakan skateboard menuju desa terpencil di pinggiran laut. Yang ternyata alat itu hanya sebuah signal untuk mereka menonton pertandingan bola. Wadidaw, membahayakan nyawa demi untuk nonton bola. Dasar tambuk. Lanjut, Cage pergi ke kota. Dia duduk di kursi taman sambil memegang peta. Lalu ada orang tua menghampirinya yang membawa sebuah tas. Setelah obrolan singkat, orang tua itu pergi dengan meninggalkan tas yang lumayan besar. Setelah memandang sekeliling, Cage membuka tas itu. Yang ternyata tas itu berisi bom. Dan beberapa polisi langsung mengepungnya. Cage menyadari kalau ini semua sama seperti jebakan Gibbons sebelumnya. Cage memanggil Gibbons, namun yang keluar bukan Gibbons, melainkan Mark. Mark sendiri adalah teman Gibbons. Cage menolak ajakannya karena mereka belum kenal. Kemudian Mark memberitahu kalau Gibbons sudah tewas. Cage yang mendengar itu, dia berbalik dan langsung mengikuti Mark ke sebuah gereja. Di gereja itu, Mark memberikan sebuah misi untuk mengambil perangkat di tangan para penjahat dan mengatakan lakukan ini untuk Gibbons. Cage langsung berangkat menuju London untuk mencari tahu di mana keberadaan para pencuri dengan menanyakannya ke temannya bernama Ainsley. Esok harinya, barulah Ainsley memberikan informasi di mana keberadaan para penjahat tersebut. Lanjut, Cage pergi menemui Mark. Ia memberitahu kalau para penjahat itu berada di Filipina dan pergi ke Pulau Caramon, hutan belantara yang lepas dari jangkauan. Di Filipina, tepatnya di Pasifik, para penjahat itu ternyata mempunyai misi untuk menghancurkan kotak Pandora. Namun, siang ketua mereka menyembunyikan Pandora itu karena demi mendapatkan apa yang ia mau. Kembali ke markas NSA, di sana Cage bersiap berangkat. Kemudian di dalam pesawat, Mark memberikan sebuah pengawalan. Kapten Paul dan anak buahnya untuk Cage. Namun Cage menolak pengawalan itu. Cage menjatuhkan Kapten Paul dan anak buahnya dari pesawat itu dengan parasut. Lalu Cage menghubungi teman-teman yang ia percaya untuk menjadi rekannya, yaitu Adley Walk,
It was like that when... Setelah dihubungi, mereka langsung datang dan berangkat menuju Filipina. Saat berada di pesawat, Lincoln menunjukkan beberapa foto penjahat yang mencuri perangkat tersebut. Mereka bersiap dengan perlengkapan senjata. In the field, ever. Reporting. Literally no one. Whoa. Nope. This is a... Yes. You know, actually... Sesampainya di Filipina, mereka langsung menuju Pulau Caramon dengan menggunakan speed. Setelah sampai, Kirk langsung memasuki pulau itu dan berdiskusi dengan penjaga pulau agar mereka bisa masuk ke sana dan memulai pestanya. Di sisi lain, Adeline naik ke atas pohon bersiap untuk menembak sasaran mereka. Kirk yang sudah melihatnya mengawasi mereka semua dan Xiang juga melihat Kirk. Kemudian Xiang memberitahu temannya kalau Kirk adalah orangnya. Teman Xiang bersiap untuk membunuh Kirk dan Nick langsung mengecohnya dengan memeriahkan pesta itu dengan musik. Kirk melihat Xiang pergi dari sana dan mengikutinya. Di sana, teman Xiang bernama Serena melihat Kirk. Dia berpikir kalau sangat aneh agen dengan tato di badannya. Mereka lalu berbincang di satu meja. Setelah perkenalan diri masing-masing, ternyata mereka semua adalah agen Triple X, namun dengan agenda yang berbeda. Kirk ingin menghancurkan perangkat itu, sedangkan Xiang ingin menggunakannya. Tiba-tiba, dua helikopter datang dan mengepung mereka semua. Yang berada di helikopter itu adalah polisi. Namun jumlah mereka terlalu sedikit untuk bisa mengalahkan para agen di pulau. I just moved again. Don't move! Hey! I got it right here. You take this from me. Akhirnya, semua polisi itu terbunuh. Kembali Kirk mengejar Xiang untuk mengambil perangkat dengan menggunakan motor. Mereka terus kejar-kejaran sampai ke laut. Di laut, mereka terjatuh di ombak besar, namun mereka berdua selamat dan Kirk berhasil merebut perangkat itu di laut. Saat Kirk berada di tepi laut, ia melihat Serena yang langsung menembak ke arah perangkat itu dan menghancurkannya. Kirk menanyakan mengapa ia menghancurkannya. Serena menjawab kalau itulah yang diinginkan Gibbons. Kirk langsung menyadari kalau Serena adalah agen NSI. Kita bekerja bersama sebagai tim, kata Kirk. Adele datang dan memberitahu Kirk kalau ada lagi satelit yang jatuh. Lanjut, Kirk kembali ke pesawat dan melihat berita tentang jatuhnya satelit lain di Moskow. Di sisi lain, mereka mendapatkan ancaman dari orang misterius yang akan menjatuhkan satelit berikutnya. Kirk kemudian memahami kalau ada agen yang berkhianat dan memiliki satu alat untuk menjatuhkan satu persatu satelit itu. Kirk meminta kembali rekaman saat para agen sedang rapat. Ia memperhatikan satu persatu agen di rekaman tersebut. Dengan cepat, Kirk berhasil mengenali pelaku tersebut. Di sisi lain, Xiang bersama temannya berhasil memasang GPS di pesawat Kirk. Lanjut, mereka melacak di mana agen yang berkhianat itu berada, di kota Michigan, Detroit. Agen Triple X langsung menuju kota itu. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari markas untuk tempat persembunyian. Saat mereka menemukannya, Kirk dan Serena pergi ke atap untuk memasang beberapa penangkap sinyal. Setelah memasang itu, mereka berbincang soal kehidupan pribadi. Atau lebih tepatnya tentang hal yang paling memalukan yang pernah mereka lakukan. Di dalam markas, Claret mendapatkan informasi kalau seseorang sedang menggunakan kotak Pandora di sebuah gedung untuk menjatuhkan satelit lainnya. Claret langsung menyuruh agen Triple X mendatangi gedung tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Xiang dengan beberapa temannya. Kemudian mereka berlomba dan saling menghajar untuk mendapatkan kotak Pandora lebih dulu. Sedangkan Kirk mengejar Xiang dengan melompat dari jembatan. Mereka berdua terus kejar-kejaran hingga dekat dengan gedung itu. Claret menyuruh Kirk agar segera sampai di lantai teratas, karena orang itu akan menjatuhkan satelit berikutnya.
Craig langsung menaiki gedung itu, namun ada satu orang yang menembaki mereka dari atas tangga. Kemudian, Craig dan Xiang bekerja sama untuk mengalahkan orang itu dan menjatuhkannya ke bawah. Setelah mereka sampai di ruangan itu, Craig melihat banyak alat-alat di sana. Lalu muncullah agen yang berkhianat itu dari belakang dengan menodongkan senjata ke arah Craig. Di sisi lain, Adele sedang mempersiapkan senjata penembak jitunya untuk membunuh agen pengkhianat. Craig dengan sengaja mengarahkannya mendekati jendela agar Adele bisa menembaknya. Craig terus mengajaknya berbicara dengan cara mengejeknya. Di saat ia sedang lengah, Craig langsung memberikan sinyal dan Adele langsung menembaknya tepat di kepala. Setelah itu, Lincoln datang bersama anak buahnya dan menangkap Xiang atas tuduhan menjatuhkan satelit di Moskow. Lincoln meminta mereka semua menuju pesawat dalam 20 menit. Craig memberitahu agen Triple X kalau mereka berdua sudah menemukan kotak Pandora. Namun sayangnya Xiang ditangkap oleh Lincoln. Sesampainya di pesawat, Lincoln mendapatkan sebuah telepon dari atasannya bahwa 10 menit yang lalu, program Triple X resmi ditutup dan mereka semua dianggap musuh negara. Sementara di markas Triple X, mereka kedatangan tim ekstraksi NSI. Salah satu agen Triple X menyadari kalau kedatangan mereka bukan sebuah penjemputan, akan tetapi penangkapan. Mereka semua bersiap dengan senjata untuk melawan. Kembali ke pesawat, ternyata pengkhianat sebenarnya adalah Lincoln. Ia memperalat Triple X agar bisa mendapatkan kotak Pandora itu. Kemudian ia langsung menembak Craig. Namun Craig tidak tewas karena ia memakai baju anti peluru. Lalu ia memberitahu Serena kalau Lincoln mendapatkan kotak Pandora dan akan menjatuhkan satu satelit lagi ke arah gedung mereka bertempur. Di markas Triple X, mereka semua bertempur melawan pasukan NSI. Serena memberitahu Claret kalau ia harus mengacak sinyal agar Lincoln tidak bisa menjatuhkan satelit dalam beberapa menit. Kembali ke pesawat, Craig dan Xiang berniat merebut kotak Pandora itu dari Lincoln. Namun anak buah Lincoln menghalangi mereka. Craig dan Xiang kembali bekerja sama untuk melawan mereka semua. Mereka terus bertarung dan berhasil mengalahkan beberapa anak buah Lincoln. Namun, Craig kesulitan melawan Kapten Paul karena dia menggunakan sebuah tangan besi. Sialnya, pilot yang mengendalikan pesawat itu tertembak dan pesawat mulai jatuh. Lanjut di markas Triple X, di sana mereka terus bertempur, namun Tennyson tertembak di bagian kaki. Mereka semua langsung bersembunyi karena kehabisan amunisi. Kemudian mereka berpikir akan melawan pasukan NSI itu tanpa senjata. Tiba-tiba, Darius Stone datang membantu mereka dan langsung mengalahkan pasukan NSI itu dengan menembakkan peledak. What's up? Darius Stone. Thanks for the assist. Sedangkan di dalam pesawat, Craig berhasil mengalahkan Kapten Paul. Ia segera menerbangkan kembali pesawat yang hampir jatuh. Di belakang bagian pesawat, Xiang juga berhasil mengalahkan semua anak buah Lincoln. Namun Lincoln menembaknya di bagian kaki. Lalu Xiang dengan sengaja membuka pintu bagian belakang pesawat. Dan Lincoln jatuh dari pesawat tersebut. Namun sebelum Lincoln jatuh, ia sempat menjatuhkan satu satelit di sana. Lalu Serena memberitahu Craig kalau akan ada satu satelit mengarah ke pesawat mereka. Di sanalah Craig memulai kembali aksi ekstrimnya dengan menabrakkan pesawat ke arah satelit itu. Sedangkan ia terjun bebas dari pesawat dengan parasut terpisah. Namun ia berhasil mengambil parasut itu kembali dan mendarat dengan selamat. Semua agen Triple X yang melihat kejadian itu langsung mendatangi di mana tempat Craig mendarat. Good guys? How bad? Di sana juga ada agen Darius Stone. That right there, the Gibbons told me to keep an eye on it. Exactly the way I left it. There, Xander Cage. Now you know. I wouldn't have it any other way. Lanjut ke acara pemakaman Gibbons, semua agen Triple X menghadirinya. Namun Craig duduk sendiri di lantai bagian atas. Dan ternyata Gibbons juga datang dengan Neymar di acara pemakamannya sendiri. Lagi-lagi, ia memasukkan kematiannya sendiri dari agen Triple X. Dan film pun berakhir dengan keberhasilan mereka semua. Ending yang sangat wow.
Aksi Triple X memang selalu dapat memukau semua orang dengan olahraga ekstrimnya. Lalu bagaimana dengan sequel selanjutnya yang belum dibuat? Apakah Neymar akan menjadi agen Triple X selanjutnya? Bisa benar, bisa juga salah. Saya ucapkan terima kasih gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video terbaru di channel ini diupload. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bang Junet.